En nu nog een keer schiet ook. Oh! Halo Sobat Soccer Files, menjadi pemain sepak bola memang menarik, tergantung di mana tempat pesepak bola berlaga. Di Eropa, seseorang bisa mewujudkan mimpi menjadi pemain sepak bola sekaligus merubah nasib. Semakin hebat seorang pemain, maka ia akan semakin terkenal, gaji yang bisa diterima juga akan semakin tinggi. Seorang pemain sepak bola profesional Eropa bisa mendapatkan gaji per pekan hingga ratusan juta atau miliar. Misalnya, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi yang digaji luar biasa mahal. Maka dari itu, banyak orang yang miskin di negaranya berusaha merubah nasib dengan menjadi pemain sepak bola. Penasaran dengan kisah mereka yang berhasil menjadi pemain sepak bola hebat, terkenal dan kaya raya? Berikut daftar 10 pemain yang berasal dari keluarga miskin. Yang pertama, Sadio Mane. Mane lahir di keluarga tidak mampu di Senegal. Kesulitan ekonomi membuat Mane tidak bisa sekolah. Passionnya di sepak bola yang tinggi yang membuat Mane semangat untuk menjalani hidup. Ketika usianya 15 tahun, seorang scout asal Prancis melihat bahwa Mane adalah pemain yang berbakat. Makanya ia dibawa ke Metz dan bermain untuk Metz. Perjalanan karirnya di dunia sepak bola terus menanjak. Pernah bermain untuk Liverpool dan kini untuk Bayern Munich. Sadio Mane bukanlah anak miskin lagi. Dia sekarang memiliki banyak uang. Uang yang banyak tersebut ia gunakan untuk membantu keluarga dan orang-orang di negaranya yang masih berjuang untuk keluar dari kemiskinan. Dia kaya, tapi tidak sombong. Mane tetap tampil sederhana. Berbeda dengan pemain sepak bola yang menghabiskan uang untuk membeli sport car, Mane memilih untuk hidup sederhana. Yang kedua, Neymar. Neymar da Silva Santos Junior atau akrab disapa Neymar Junior merupakan pemain sepak bola yang lahir pada 5 Februari 1992. Sebelum menjadi seorang pesepak bola, Neymar memiliki masa kecil yang jauh dari kata cukup. Kondisi keluarga yang terbatas membuat Neymar kecil harus membantu ayahnya mencari uang. Kala itu, ia juga tidak bisa membeli barang yang ia inginkan dan harus bersekolah dengan kondisi yang buruk. Bahkan, sepatu sepak bola pertama yang ia miliki berasal dari tempat sampah. Dari keterbatasannya itu, Neymar yang memiliki hobi bermain sepak bola ini berusaha terus mencoba dan hingga akhirnya berhasil menjadi pemain top dunia. Ketika ditebus PSG dari Barcelona pada musim panas 2017, ia memecahkan rekor transfer dunia yakni 222 juta euro atau 4,19 triliun rupiah. Yang ketiga, Victor Osimhen. Jalan menjadi pesepak bola bukan hal yang mudah bagi Osimhen. Menurut wawancaranya dengan Naija Sports, hidupnya penuh dengan perjuangan dan air mata. Ia tumbuh besar di daerah pinggiran Nigeria, Lagos. Sudah tinggal di lingkungan yang kumuh, beban Osimhen sebagai anak di usia sekolah pun bertambah karena ia harus hidup tanpa sosok seorang ibu yang sudah meninggal sejak ia kecil. Jualan air dari jalan ke jalan adalah jalan yang ditempuh Osimhen. Osimhen kecil menjajakan air bersih demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun, Osimhen tak mau berhenti di situ saja. Sembari berjualan air, ia sisihkan uangnya untuk biaya sekolah. Tak lupa juga ia bermain sepak bola rutin dengan teman sebayanya. Kemampuannya dalam mengolah si kulit bundar pun sudah terlihat sejak saat itu. Ia dianggap teman-temannya mempunyai kekuatan ekstra secara fisik dan kecepatan. Kini, ia menjadi pemain yang sukses bersama Napoli dan tentunya hal itu merubah kehidupannya. Yang keempat, Angel Di Maria. Sebelum menjadi pemain sepak bola, hidup Di Maria sangatlah sulit. Lahir dan besar di kota Rosario, Di Maria memiliki orang tua yang bekerja di tambang batu bara. Karena miskin, keluarganya sulit makan dan membuat Di Maria kurus. Di Maria memulai karir sepak bolanya di kota Rosario di usia 19 tahun. Ketika pindah ke Eropa, mendapatkan kontrak resmi dan mendapatkan gaji. Dia membelikan sebuah rumah untuk orang tua dan saudaranya. Kini, ia telah berubah menjadi bintang yang terkenal dan kehidupannya jauh dari masa lalunya yang sulit. Yang kelima, Lionel Messi. Lionel Messi salah satu pesepak bola terhebat dalam sejarah.
Ia lahir di Rosario, Argentina pada 24 Juni 1987. Messi kecil hidup dalam ekonomi yang pas-pasan. Ayahnya adalah seorang pekerja di pabrik dan ibunya mengambil pekerjaan asisten rumah tangga paruh waktu. Di usia 11 tahun, Lionel Messi didiagnosa menderita penyakit kelenjar hormon pertumbuhan dengan biaya pengobatan kurang lebih 600 euro per bulan. Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, tentu keluarga ini tidak mampu mengobati penyakit Lionel Messi. Cita-citanya menjadi pemain bola juga tidak mulus. Ada sederet klub sepak bola Argentina yang menolak dirinya. Semua berakhir ketika tahun 2000, Lionel Messi secara resmi bergabung bersama tim junior Barcelona. Sekarang, menurut Goal Internasional, kekayaan Lionel Messi mencapai 309 juta pounds atau setara dengan 5,84 triliun rupiah. Yang keenam, Zlatan Ibrahimovic. Saat kecil, Zlatan Ibrahimovic harus mencuri waktu untuk bisa makan. Beruntungnya, Zlatan memiliki bakat dalam bermain bola. Kala itu, di usianya yang masih remaja, Zlatan Ibrahimovic nyaris meninggalkan klub sepak bolanya demi mencari uang untuk menghidupi ibunya. Beruntung, saat itu pelatihnya dapat meyakinkan Zlatan Ibrahimovic untuk tetap berada di klub. Dari situlah, karir sepak bolanya melejit dengan membela sejumlah klub top Eropa macam PSG dan AC Milan. Kini, di usia 41 tahun, total kekayaan Ibrahimovic ditaksir mencapai 190 juta US dollar atau setara dengan 2,72 triliun rupiah. Yang ketujuh, Raheem Sterling. Sterling lahir dari keluarga imigran Jamaika. Keluarganya dahulu memutuskan hijrah ke Inggris demi mengadu dan memperbaiki nasib. Apa daya, justru mereka sempat didera kemiskinan. Parahnya lagi, ayah dan ibu Sterling bercerai. Raheem kecil lantas hidup luntang-lantung bersama ibunya. Kini, mereka hidup lebih dari berkecukupan di Manchester, Inggris. Yang kedelapan, Luis Suarez. Kesuksesan dan kekayaannya yang sekarang bukan diperoleh sejak ia lahir. Luis Suarez lahir di sebuah keluarga besar yang memiliki masalah finansial. Ketika Suarez berusia 12 tahun, ayahnya pergi meninggalkan keluarga, menyisakan ibunya dan 7 anak. Ibu Suarez bekerja sebagai tukang bersih-bersih berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, Suarez bermain sepak bola dengan kaki telanjang karena tidak mampu membeli sepatu. Suarez yang tidak kenal kata menyerah berjuang melalui jalur lain, yaitu sepak bola. Kini bisa dilihat sendiri kalau Suarez menjadi salah satu striker mematikan di Uruguay. Ia pernah memenangi Golden Boot 2 kali. Yang kesembilan, Luka Modric. Pemain asal Kroasia ini memiliki masa lalu yang kelam. Saat usianya baru 5 tahun, negaranya sedang berada dalam suasana perang. Di tahun 1991, hanya selang beberapa bulan, kakeknya tewas dalam konflik tersebut. Modric terpaksa hidup di kamp pengungsian dan bermain sepak bola di tempat parkir terdekat. Ketika perang usai, Modric mencoba keberuntungannya dengan menjadi pemain sepak bola. Itu pun bukan perjalanan yang mudah. Ia sempat ditolak oleh sejumlah klub sepak bola. Ia baru bergabung dengan klub Zadar di tahun 1996 sampai 2000 dan pindah ke Dinamo Zagreb. Selepas itu, karirnya semakin meroket dan dia kini menjadi pemain bintang untuk klub elit Real Madrid. Yang terakhir, Ronaldo. Pemain asal Medeiros, Portugal, adalah pemain sepak bola dengan gaji termahal di dunia. Bermain untuk klub Al Nassr, dia mendapatkan bayaran 4,1 juta US dollar per pekan. Ronaldo lahir dari keluarga miskin. Ibunya bekerja di kantin dan ayahnya bekerja serabutan. Di keluarganya, Ronaldo adalah anak keempat. Karena kemiskinan, Ronaldo pernah hampir diaborsi. Perjalanan hidup Cristiano Ronaldo bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan uang untuk hidup. Ketika dia masuk akademi sepak bola, hidupnya belum langsung berubah. Dia harus berjuang dengan anak-anak lain untuk bisa menjadi pemain hebat dan dilirik oleh klub besar. Sampai ketika dia direkrut oleh Manchester United, hidupnya mulai berubah. Itulah sederet pemain top dunia yang berawal dari keluarga miskin. Namun kini mereka mampu membalikan roda kehidupan jauh dari awal kisah kehidupannya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sekali lagi Sobat Soccer Files, jangan lupa
untuk subscribe, like, share, dan komen agar kami dapat terus menyajikan jagat berita dan hiburan sepak bola.